Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Hari ini kita bisa jumpa lagi di video pembelajaran online bersama Pak Ari. Untuk kali ini, Pak Ari akan menjelaskan materi yang ada di tema 9. Namun, seperti biasa anak-anak, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah, dengan harapan semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami penjelasan yang akan Pak Ari sampaikan. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, seperti yang Pak Ari katakan tadi, pada hari ini kalian akan belajar materi yang ada di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Silakan kalian dengarkan dan kalian lihat layar yang ada di depan kalian. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, sebelum Pak Ari menyampaikan materi pada hari ini, masih ingat apa mboten anak-anak? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu macamnya ada 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah semua bahan tambang seperti emas, nikel, tembaga, besi, baja, dan masih banyak lagi. Nah, sumber daya alam disediakan oleh Allah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga pemanfaatan oleh alam manusia itu sangat banyak sekali. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering menyebabkan kerusakan lingkungan anak-anak ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan barang tambang. Manusia juga memanfaatkan lingkungan biotik seperti hewan untuk dibudidayakan, guna diambil dagingnya, susunya, bulu, dan kulitnya. Selain itu anak-anak, manusia juga memanfaatkan tumbuhan untuk dijadikan obat, bahan untuk kerajinan, dan bahan tambang. Silakan kalian amati kegiatan yang ada di layar kalian. Ada gambar orang yang sedang menebang pohon di hutan. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang memberi obat pembasmi serangga. Yang ketiga, ada orang yang sedang berburu. Yang keempat, ada orang yang sedang menangkap ikan menggunakan bom. Yang kelima, ada kerusakan terumbu karang. Dan yang terakhir, ada orang yang sedang berkendara tetapi mengakibatkan polusi udara di sekitar. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Apa dampaknya bagi manusia, bagi ekosistem sekitar? Hewan kehilangan tempat tinggal. Karena perlu kalian ketahui anak-anak, hampir sekian persen hewan itu tinggalnya di hutan. Jika hutan sering ditebang ataupun dibakar, maka hewan-hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Pestisida itu adalah obat pembasmi serangga atau hama yang digunakan oleh petani. Apa dampaknya? Fotosintesis tumbuhan, air terganggu, mencemari lingkungan,
Hewan yang menguntungkan akan ikut mati karena tersemprot pestisida. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi itu pengambilan sumber daya yang ada di laut secara besar-besaran. Dampaknya ekosistem laut akan terganggu. Perpindahan penduduk menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan meningkat. Penggunaan kendaraan bermotor maka akan memberikan dampak polusi udara. Perburuan liar memberikan dampak kelangkaan hewan. Hewan menjadi langka, bahkan akan mendekati kepunahan. Dan yang terakhir, kegiatan manusia yang berhubungan dengan perusakan terumbu karang akan menyebabkan ikan kehilangan tempat tinggalnya. Apa sih hubungan manusia dan lingkungan itu, anak-anak? Kegiatan yang dilakukan manusia itu bisa berdampak pada lingkungan. Maksudnya apa, Pak Ari? Maksudnya semua aktivitas pekerjaan manusia itu berpengaruh pada lingkungan sekitar. Baik itu nanti pengaruhnya pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Apa sih arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Di lingkungan tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali bagi manusia, anak-anak. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Seperti gambar di awal tadi, penebangan hutan secara liar, perburuan liar, penggunaan pestisida secara berlebihan, perusakan terumbu karang, dan lain sebagainya. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, di video sebelumnya kalian sudah belajar betapa pentingnya energi itu. Supaya energi itu bisa tetap ada selamanya, kita sebagai anak yang bijak, anak MI Tarbiyatus Syarifah, alangkah baiknya jika kita melakukan kegiatan penghematan energi. Kalian harus menghemat energi agar dapat terus digunakan. Perilaku menghemat energi bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari diri kalian sendiri, anak-anak. Agar lebih jelas, simak penjelasan berikut tentang usaha yang dapat kalian lakukan untuk menghemat energi yang ada di sekitar kalian. Cara penghematan energi yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Kalau kalian mau bepergian, anak-anak, jika jaraknya dekat, alangkah baiknya jika kalian menggunakan sepeda ontel atau jalan kaki sambil berolahraga, ya. Karena dengan menggunakan kendaraan bermotor, maka juga akan melakukan pemborosan energi. Yang kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika berpergiannya jarak dekat. Selain menghemat energi, kalian akan sehat. Cara yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Apabila selesai menonton televisi, apabila pagi hari, ya, maka lampu tidak perlu dinyalakan, anak-anak, ya. Dimatikan karena pagi hari ada sinar matahari yang menerangi, ya. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Masih ingat, anak-anak, apa itu energi alternatif? Energi pengganti, ya. Energi alternatif bisa kalian ambil dari matahari, panas bumi, air, angin, nuklir, minyak jarak, bahan bakar bio. Cara penghematan energi yang kelima yaitu menggunakan tas belanja sendiri daripada kantong plastik yang sulit diuraikan, ya. Kalian kalau mau beli apa-apa atau belanja lebih baik membawa wadah sendiri dari rumah, ya. Yang keenam, menggunakan lampu hemat energi. Yang ketujuh, menggunakan air secukupnya. Jika kalian terbiasa menghemat energi, anak-anak, kita bisa mengajak orang lain melakukannya. Dengan menghemat energi, kalian juga menghemat tagihan listrik yang ada di rumah kalian. Kita bisa mengajak keluarga kalian yang ada di rumah
maupun teman-teman kalian yang ada di sekolah untuk melakukan berbagai macam kegiatan penghematan energi. Jadilah anak yang hemat dalam menggunakan energi agar energi tersebut ada selamanya, agar energi tersebut bisa kita gunakan terus-menerus. Semakin banyak orang yang menghemat energi, maka semakin terjaga pula sumber energinya, ya. Semakin banyak anak, semakin banyak orang yang menjaga kelestarian sumber energi, maka energi tersebut anak-anak akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbeda jika kita mulai sekarang sudah boros, ya, kita sudah mulai berlebih-lebihan dalam menggunakan energi. Baik anak-anak, sampai jumpa. Demikian penjelasan materi yang Pak Ari sampaikan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Pak Ari dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.